Ada tempat-tempat yang memilih untuk berjalan lebih pelan, bukan karena tertinggal, tapi karena tahu tidak semua hal harus diburu. Di antara laut dan daratan, angin membawa cerita tentang kehidupan yang dijaga dengan cara sederhana, tentang cukup, tentang waktu, dan tentang apa yang benar-benar perlu disimpan. Perkenalkan, nama saya Syahidan, jabatan Sekretaris Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Untuk masyarakat Desa Daun, mayoritas mata pencarian masyarakat itu bertani. Bertani utamanya tani padi. Tani padi, selain juga hortikultura dan jenis komoditi tanaman-tanaman lain seperti jagung, sebagian kecil, kemudian kacang-kacangan dan lain semacamnya. Tapi untuk yang mayoritas masyarakat Desa Daun itu bertani. Kita ketahui luas area pertanian di Desa Daun seluas 387 hektar. Dan angka ini merupakan angka terbesar di Pulau Bawean dibandingkan dari desa-desa yang lain. Dari 29 desa yang ada di Pulau Bawean. Desa Daunlah yang menjadi peringkat terluas dari pertaniannya, lahan sawahnya. Juga sebagian besar selain petani, masyarakat Desa Daun sebagai pelaut, artinya nelayan. Dalam hal ini nelayan, karena kita tahu dari batas wilayah Desa Daun ini mempunyai garis pantai juga sangat lumayan sekitar 7 kilo lah garis pantai. 7 kilo garis pantai sepanjang Desa Daun yang berbatasan dengan Laut Jawa. Desa Daun menjadi penyangga ketahanan pangan di 5 desa tetangga. Ini jadi bukan istilahnya bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng, tapi memang Desa Daun menjadi penyangga ketahanan pangan di 5 desa tetangga. Kalau kita boleh sebutkan desa-desanya, desa yang pertama Desa Sungai Rujing, Desa Sidogorong Batu tetangga, kemudian Desa Sungai Rujing, kemudian Desa Kota Kusuma, Desa Sawah Mulia, dan Desa Sungai Teluk. Pendidikan sepertinya alhamdulillah lah sudah mendapat perhatian dari pemerintah, yang pendidikan pemerintah, juga pendidikan yang swasta juga alhamdulillah bangunannya sudah lumayan lah mendapat juga perhatian. Semuanya alhamdulillah dari segi pendidikan, hanya saja beberapa memang ada ini kendala bagi kita tentang minat dan kemauan dari anak-anak. Termasuk infrastruktur di pemukiman, jalan lingkungan ataupun drainase dan lain semacamnya. Walaupun alhamdulillah dengan adanya dana desa kemarin kita sempat terbentukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ada di pemukiman, walaupun sampai saat ini masih adalah sebagian
dari wilayah-wilayah kami yang bukan tidak tersentuh, yang masih butuh lah, yang masih membutuhkan. Harapan kita pada teman-teman generasi muda, mulai detik ini dan ke depan kita harapkan kontribusi dari teman-teman muda punya disiplin keilmuan ataupun kemahiran ataupun keahlian di bidang apa saja. Ayo, Desa Daun ini amat kaya, potensinya sangat luar biasa. Sering saya sampaikan, Desa Daun ini potensinya sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain. Potensi lautnya luar biasa, ayo gali bersama. Belum lagi di potensi sawah yang sangat luar biasa. Kemudian potensi Daun ini mempunyai 2 sungai, aliran sungai yang sangat juga luar biasa. Jadi kalau semua generasi muda bahu-membahu untuk meneliti, menelaah dan menggali potensi yang ada di Desa Daun, insyaallah apa yang terjadi saat ini, generasi muda pada berbondong-bondong keluar Pulau Bawean, keluar Desa Daun dan keluar Pulau Bawean, itu tidak akan terjadi. Itu harapan kita. Perkenalkan, nama saya Subhan. Saya asli Desa Daun, Pulau Bawean, yang sampai sekarang masih berada di Desa Daun. Berdirinya mangrove hijau daun kami dirikan pada tahun 1998 yang sampai saat ini masih tetap eksis. Dulunya di sini ada sawah yang 48 hektar abrasi. Maka dari itu kami memulai ataupun berinisiatif untuk mengembangkan mangrove yang kami konservasikan sampai saat ini. Karena menurut kami masyarakat pesisir, mangrove adalah salah satu tanaman yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi abrasi pantai yang terjadi di desa kami. Kegiatan rutin kami di sini selain melakukan pembibitan dan penanaman, kami juga sering mengedukasi masyarakat ataupun anak-anak siswa-siswi yang mau belajar tentang alam kepada kelompok kami Mangrove Hijau Daun. Untuk penanaman mangrove, kami melakukan pembibitan beberapa jenis mangrove yang kita sudah kembangkan dari dulu sampai sekarang. Setelah itu kami tanam dan kami jual ke pengunjung ataupun ke dinas-dinas yang mau ikut menanam di desa kami. Oh iya, selain penanaman, yang paling terpenting bagi kami adalah edukasi ke masyarakat, ke desa-desa yang lain, karena bisa dikatakan kami sering diajak oleh beberapa kepala desa desa tetangga kami untuk menjadi salah satu narasumber ataupun bicara di acara sosialisasi ke masyarakat pesisir. Manfaat mangrove yang kami rasakan dari dulu sampai sekarang, mangrove adalah tanaman yang paling efektif untuk mencegah abrasi. Terus yang kedua, kami bisa banyak memperkenalkan ataupun belajar mengajar di sini kepada siswa-siswi yang ada di Pulau Bawean, dan pernah juga beberapa kali ada SMP dari Jakarta, Bogor ke sini. Dan yang kedua, nilai ekonominya sangat luar biasa karena di samping kita bisa membuka sebagai ekowisata, kami juga mempunyai olahan-olahan mangrove yang ada di buah burgera buat jadi keripik. Tantangan yang terbesar adalah untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya merawat alam ataupun melestarikan mangrove di pesisir pantai. Dan yang kedua,
tantangan yang terbesar lagi adalah bagaimana caranya untuk mengembangkan ekowisata yang ada di Hijau Daun. Alhamdulillah masyarakat dari dulu sampai sekarang sangat mensupport kami, baik dari tokoh masyarakat, kepala desa, dan masyarakat yang lain. Ya, dukungan sangat kami rasakan dari 2010 dulu ya. Dari 2010 ada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kabupaten Gresik dan dinas yang ada di Pulau Bawean seperti Dinas Perikanan, Dinas BKSDA, dan Dinas Pariwisata. Dan dari 2015 dulu yang selalu mensupport kami baik dari segi pendanaan ataupun CSR, yaitu PT PLN Nusantara Power Gresik. Mangrove yang ada di area mangrove hijau daun seluas 70 hektar, yang Desa Daun mempunyai lahan mangrove seluas 70 hektar. Di situ ada 22 jenis mangrove yang sudah teridentifikasi. Di antaranya ada di sini banyak keluarga Rhizopora, Selucarpus, dan Bruguera, dan yang lain-lain yang sudah teridentifikasi. Mangrove ini bagi kami sangat penting untuk menjaga ekosistem pesisir yang ada di Desa Daun, dan juga untuk menangkal atau menghalang terjadinya abrasi seperti yang kami rasakan dari dulu sampai sekarang ini. Harapan kami mangrove hijau daun ini selalu bisa dikembangkan, apalagi kalau dulu kan kita selalu mengembangkan penanaman mangrove. Nah sekarang dari hasil konservasi mangrove yang kita lakukan, sekarang ya bisa dikatakan sangat ramai sekali orang yang mau belajar dengan kita lewat sekolah alam kita dan olahan, dan juga kami saat ini sudah beberapa tahun ini kami bisa banyak melakukan budidaya seperti budidaya udang faname dan juga kepiting yang sudah kita bisa kirim ke luar Pulau Bawean. Kalau bagi hijau daun, tetap semangat untuk melakukan sebuah konservasi, karena konservasi bukan hanya untuk kita tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Dan yang kedua, semoga hijau daun bisa menjadi panutan bagi masyarakat Pulau Bawean untuk meniru dan mengembangkan juga penanaman mangrove atau konservasi mangrove yang ada di Pulau Bawean.